Halo semua, pada video kali ini, saya akan mengalur salah satu film yang berjudul The Home in the Tree. Film ini menceritakan tentang seorang anak SD yang selalu diremehkan dan dianggap tidak berguna oleh guru-gurunya. Ia bahkan sering dihukum hanya karena tidak dapat menjawab soal dan salah dalam berbicara. Namun, segalanya berubah ketika ia secara tak terduga bertemu dengan seorang guru pengganti yang baik hati dan memiliki metode pengajaran yang unik. Apa yang akan terjadi selanjutnya dalam kehidupan anak SD ini setelah bertemu dengan guru pengganti tersebut? Bisakah ia mengatasi tantangan di sekolah dan membuktikan nilai serta potensinya? Langsung saja, di sebuah desa di dataran pusat Sanki, tinggal seorang anak bernama Bawang. Dia sering dimarahi oleh para guru karena nilainya yang buruk. Suatu pagi, ketika siswa kelas 5 belajar di luar kelas, Bawang sibuk mencoba mencuri komik dari perpustakaan. Dia membuat alat pengait sederhana untuk mencuri buku-buku tersebut tetapi tertangkap oleh kepala sekolah Yin. Kepala sekolah Yin sangat membenci Bawang. Dia tidak mendukung kreativitasnya dan menganggapnya tidak berguna. Setelah ditegur karena ingin mengambil buku komik tersebut, Bawang menjawab. Ternyata dia telah meminjamkan buku-buku tersebut ke perpustakaan sekolah untuk dipinjamkan kepada anak-anak lain. Tetapi kepala sekolah malah menggunakannya untuk ditunjukkan kepada Departemen Pendidikan, bahwa itu adalah properti milik sekolah. Yang membuat buku itu tidak pernah dikembalikan kepada Bawang. Sehingga, Bawang sering mencoba untuk mengambilnya kembali. Guru bahasa Tionghoa Miss Jiao, yang sedang hamil 7 bulan. Dia meminta Bawang membuat kalimat dari sebuah kata. Namun, secara tidak sadar Bawang malah menyebutnya gemuk, sehingga ia diusir untuk keluar dari kelas. Demikian pula, pada hari berikutnya, dia diminta berdiri di ujung kelas karena tidak dapat menyelesaikan soal matematika. Dihukum, telah menjadi rutinitas harian bagi Bawang. Sepulang dari sekolah, Bawang pergi ke sebuah lapangan di dekatnya. Di sana ada pohon yang telah dia tandai sebagai miliknya. Setiap hari, setelah sekolah, dia memanjatnya dan bermain di sana selama berjam-jam. Itu adalah tempat favoritnya di dunia. Miss Jiao, yang telah memintanya untuk bertemu di ruangannya karena tidak mengerjakan PR hafalan yang dia lupakan hari itu. Bawang kemudian datang ke ruangannya. Tetapi, ia melihat seorang wanita cantik di ruangan itu bukan Miss Jiao. Wanita itu adalah Miss Fan, guru pengganti yang akan menggantikan Miss Jiao selama cuti melahirkan. Tidak seperti kebanyakan guru, Miss Fan sangat baik dan sabar memperlakukan anak-anak. Menurutnya, tidak ada siswa yang buruk, hanya guru yang salah dalam mengajar. Ketika Bawang memberitahu bahwa dia belum makan siang, Miss Fan memintanya untuk kembali nanti. Tetapi segera setelah itu, Miss Jiao datang dan melarangnya memberi waktu makan siang sampai dia menghafal PR-nya. Miss Fan kemudian mencoba untuk berbicara kepada Miss Jiao karena telah bersikap sedikit jahat pada anak itu. Tetapi Miss Jiao malah bilang bahwa Bawang pantas mendapatkannya karena ia anak nakal. Miss Fan yang melihat Bawang mencoba minum air dari keran yang kering. Ia memberinya sebuah botol jus sebagai hadiah. Bawang yang tidak pernah diperlakukan seperti ini oleh guru-gurunya, ia langsung menyukai Miss Fan. Setelah kejadian itu, dia pergi untuk berenang di danau terdekat. Kepala sekolah yang mengenali seragam pakaian itu, mengambil dan membawanya kembali ke sekolah. Bawang yang telah kehilangan seragamnya, pulang hanya dengan menutupi tubuhnya menggunakan rerumputan. Keesokannya, kepala sekolah memberikan pakaiannya kembali dan meminta Bawang menulis surat permohonan maaf sebagai hukuman karena berenang di tempat yang tidak higienis. Dalam adegan berikutnya, Bawang dan teman-temannya bermain dengan seorang pedagang kaki lima. Mereka diberitahu bahwa jika mereka menangkap 10 kelereng biru dari kantong hitam, mereka akan diberi hadiah pilihan mereka. Bawang yang sudah menyiapkan kelereng biru miliknya sendiri untuk menipu pedagang. Tetapi, ternyata pedagang itu telah menipu mereka karena sejak awal tidak ada kelereng biru di dalam kantong hitam. Mereka terlibat dalam perkelahian dan dihentikan oleh Miss Fan. Miss Fan kemudian membawa anak itu pulang ke orang tuanya dan menjelaskan bahwa Bawang tidak bersalah. Tetapi, ayahnya tetap menghukumnya. Ibu Bawang, yang mencintai anaknya apa adanya, sangat berbalik dengan ayahnya yang selalu mencari-cari kesalahan anaknya. Hari berikutnya adalah hari pertama Miss Fan mengajar.
Dia membiarkan anak-anak membaca komik, berharap itu akan meningkatkan tata bahasa mereka. Siswa-siswa menjadi gembira karena mereka tidak pernah diizinkan melakukannya oleh guru. Bawang bahkan lebih bahagia ketika Miss Fan menjadikannya pustakawan dan bertanggung jawab atas meminjam dan mengumpulkan buku-buku. Bawang melaksanakan tugas tersebut dengan efisien dan merasa senang memiliki kekuasaan seperti itu atas teman sekelasnya. Itu adalah pencapaiannya yang pertama dalam 5 tahun bersekolah. Bawang membanggakan dirinya kepada ayahnya yang seperti biasa, tetap tidak terkesan. Alih-alih memujinya, ayahnya malah memarahi anak itu untuk mendapatkan nilai yang lebih baik daripada menyia-nyiakan waktunya. Pagi berikutnya, Bawang pergi untuk mengambil buku-buku dari Miss Fan. Miss Fan yang sedang mengalami masalah karena tempat tidurnya rusak, kemudian dibantu oleh Bawang untuk memperbaikinya dengan alat dan potongan kayu dari ayahnya yang bekerja sebagai tukang kayu. Miss Fan memberinya permen sebagai hadiah, yang membuat anak itu semakin senang dan menyukai Miss Fan. Dalam 1 minggu mengajar, Miss Fan menjadi guru favorit semua murid. Tidak hanya memberi ceramah kepada siswa, Miss Fan melibatkan interaksi semua murid dalam kelas dan membiarkan mereka menemukan sisi kreatif mereka. Kepala sekolah dan guru-guru lainnya tidak terlalu suka dengan teknik mengajar Miss Fan, karena mereka percaya bahwa dia hanya akan membiarkan anak-anak menjadi berperilaku buruk. Suatu hari, Bawang memberikan Miss Fan sekelompok jamur sebagai hadiah. Kemudian, Miss Fan mencari Bawang dan menemukannya di bawah pohon favoritnya. Mereka melihat burung, bermain ayunan, dan bersenang-senang bersama. Setelah itu, Bawang terus meminjamkan buku-buku dan menjadi cukup populer di antara teman kelasnya. Dia bahkan meminjamkan buku-buku yang lebih bagus kepada mereka yang memiliki nilai tinggi dan mendorong yang lain untuk belajar lebih giat agar Miss Fan dapat dipuji atas pekerjaannya sebagai guru. Saat waktu istirahat sekolah, Bawang jatuh dari meja dan melukai dirinya sendiri. Miss Fan yang merasa simpati membiarkannya tidur di tempat tidurnya di kamar guru. Namun, kebaikan itu malah menjadi bumerang ketika Bawang tidur sangat lama dan ditemukan oleh kepala sekolah di tempat tidurnya. Dia menghukumnya dan memberinya peringatan terakhir sebelum memberitahu ayahnya bahwa Bawang membobol masuk ke kamar guru. Bawang yang takut bahwa Miss Fan mungkin akan mendapatkan masalah, ia tidak memberitahu kepala sekolah kebenarannya. Malam itu, kepala sekolah menegur Miss Fan karena membiarkan anak-anak membaca komik ketika seharusnya mereka belajar untuk ujian mendatang. Dia meminta maaf dan berjanji untuk menyita komik-komik itu sampai ujian selesai. Ketika Bawang datang untuk mengambil buku-buku keesokan paginya, dia diminta untuk fokus pada pelajarannya. Miss Fan menyuruhnya, namun tetap berjanji akan membiarkannya membaca semua buku komik yang dia inginkan jika dia lulus dengan nilai yang lebih baik. Bawang menerima tantangan itu dan mulai belajar lebih giat dari sebelumnya. Awalnya, dia merasa kesulitan karena ia adalah salah satu murid dengan peringkat terendah di kelas. Tetapi, dengan kerja keras dan tekad, dia mulai memahami pelajarannya. Sehari sebelum ujian, dia gugup dan memutuskan untuk membuat contekan di seluruh tubuhnya. Miss Fan yang melihat saat Bawang sedang membuat contekan, menyuruhnya mandi di danau untuk membersihkannya. Selama ujian, Bawang kaget bahwa pertanyaannya tidak sesulit yang dibayangkan. Karena telah belajar dengan giat, akhirnya ia mengerjakannya sendiri tanpa meminta bantuan dari siapapun. Seminggu kemudian, nilai ujian diumumkan, dan Bawang mendapat nilai 73 dari 100, tidak seperti sebelumnya yang selalu gagal. Miss Fan bangga padanya. Dia merasa berhasil karena telah memotivasi Bawang untuk belajar lebih giat. Dia bahkan memuji Bawang atas kerja kerasnya di depan kelas. Bawang yang merasa bangga pada dirinya menceritakan hal itu saat makan malam. Ibu Bawang sangat senang melihat anaknya akhirnya belajar lebih giat. Tetapi ayahnya pesimis seperti biasa. Dia malah menyuruh Bawang untuk mendapatkan ranking 3 teratas. Hanya dengan begitu dia akan mendapatkan pengakuan dari ayahnya. Sang ibu mencoba untuk mengubah topik pembicaraan, tetapi sang ayah terus meremehkan pencapaian anaknya. Keesokan harinya di sekolah, Miss Fan menyarankan kepala sekolah menambahkan penghargaan untuk siswa yang membuat kemajuan paling banyak dalam semester terakhir.
Tetapi karena sekolah tidak mampu memberi penghargaan lebih banyak kepada siswa, dia menolak. Selama upacara pemberian penghargaan, Bawang berharap-harap cemas bahwa namanya juga akan dipanggil. Dia ingin membuktikan nilai dirinya kepada ayahnya, tetapi ia kecewa saat upacara telah berakhir. Miss Fan merasa kasihan pada anak itu dan membuatkan sertifikat sendiri untuknya, menggunakan kertas kosong dan lipstik. Bawang mendapatkan sertifikat itu di depan kelas. Dia juga mengambil fotonya untuk kenang-kenangan. Setelah sekolah, dia berlari pulang dan menunjukkan sertifikatnya kepada orang tuanya. Ibu meletakkannya di dinding, bangga padanya, tetapi ayahnya bergumam bahwa itu bukan sertifikat resmi. Namun, meskipun seperti itu, Bawang tak peduli dengan pendapat ayahnya. Dia sangat senang bahwa seorang guru seperti Miss Fan ada dalam hidupnya. Mulai dari hari berikutnya, teman-teman sekelas Bawang mulai mengikutinya. Mereka ingin bersama anak keren di kelas. Mereka juga memohon padanya untuk meminta Miss Fan juga mengambil foto mereka. Bawang berlaga bahwa dia bisa melakukannya karena dia sangat dekat dengan Miss Fan. Suatu pagi, dia pergi ke ruangannya untuk mengambil komik-komik harian. Tetapi kepala sekolah mengusirnya karena Miss Fan sedang liburan. Selama waktu istirahat, Bawang tidak bisa tidur karena kepergiannya. Dia dengan cerdik keluar dari kelas dan masuk ke ruangan Miss Fan. Setelah mencari-cari sebentar, dia menemukan kamera dan membawanya keluar. Tiba-tiba, dia melihat Miss Fan dan seorang pria memasuki sekolah. Dia langsung berlari ke kamarnya dan menyimpan kamera itu di tempatnya sebelum bersembunyi di bawah tempat tidur. Miss Fan dan temannya kemudian masuk ke ruangan. Bawang yang curiga bahwa mereka adalah sepasang kekasih dan kecurigaannya terbukti ketika mereka berpelukan. Untungnya, dia tidak ketahuan saat bersembunyi di sana. Tetapi, karena hal itu malah membuat harinya semakin buruk. Keesokan paginya, Bawang masuk ke ruangan Miss Fan dan melihat kekasihnya berada di ruangan Miss Fan. Pria itu kemudian membantu Bawang memberikan komik-komik dan kembali masuk ke dalam ruangan. Meskipun dia masih anak-anak, Bawang penuh dengan rasa cemburu saat melihat orang favoritnya terlihat dekat dengan orang lain. Sebelum pulang, dia mendengar pujian Miss Fan terhadap penampilan kekasihnya. Keesokan harinya, Bawang mandi selama 1 jam, menyisir rambutnya dengan pomade, dan mengenakan pakaian bersih dengan harapan dapat mengesankan Miss Fan. Di sekolah, teman-temannya malah mengejeknya, dan mengatakan rambutnya mirip dengan landak. Miss Fan tidak menyadari perubahan itu dan meminta Bawang untuk membawanya dan kekasihnya ke pohon yang sangat dia sukai. Miss Fan berpikir bahwa tempat itu tempat spesial di mana dia bisa menghabiskan waktu berkualitas dengan kekasihnya. Bawang dengan enggan akhirnya membawa mereka ke sana dan menunjukkan sekitar. Sang pria bermain di ayunan sementara Bawang dan Miss Fan bersantai di pohon. Beberapa saat kemudian, pasangan itu bersepeda bersama. Memanfaatkan kepergian mereka, Bawang menggunakan pisau untuk memotong tali ayunan. Dia berharap agar pria itu terjatuh, tetapi rencana itu gagal karena Miss Fan yang berayun selanjutnya dan membuatnya terluka. Saat dia berteriak kesakitan, layar menjadi hitam, dan adegan berubah menjadi 2 minggu kemudian. Bawang yang sedang belajar di kelas, ia masih tetap memikirkan Miss Fan, meskipun dia telah berhenti mengajar di sekolah. Selama istirahat makan siang, Bawang menerima surat dari Miss Fan. Dalam surat itu, Miss Fan mengaku bahwa dia merindukannya dan semua orang di kelas. Dia juga menyuruhnya untuk terus belajar dengan giat agar suatu hari Bawang bisa mendapatkan sertifikat resmi dari kepala sekolah. Ternyata, Miss Fan berada di rumah sakit karena lengannya patah tetapi sudah pulih dengan baik. Dia juga lulus minggu lalu dan telah mengirimkan foto wisudanya sebagai kenang-kenangan. Dalam adegan terakhir, Bawang pergi ke pohon favoritnya yang sayangnya telah ditebang. Dia mengubur surat dan foto di sana. Saat dia pergi, kita melihat tunas kecil tumbuh dari kulitnya, menandakan bahwa pohon itu akan tegak kembali suatu hari nanti. Emang boleh? Emang boleh? Emang boleh? Emang boleh? Emang boleh?